Setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pemerintah Jepang merahasiakan berita tersebut dengan menutup siaran radio. Namun, seorang pemuda yaitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir menemui para pemuda untuk menyampaikan kekalahan Jepang dan membahas proklamasi kemerdekaan. Kawan-kawan, Jepang sudah menyerah. Aku mendengarnya sendiri dari radio BBC. Apa kau menyerahkan berita itu? Aku yakin ini saatnya yang kita tunggu selama ini. Kita harus berhati-hati, bisa saja ini propaganda. Tapi jika ini benar, ini kesempatan bagi kita untuk merdeka. Rakyat sudah terlalu lama menunggu kebebasan. Kita harus bergerak sekarang, kalau tidak kita akan kehilangan kesempatan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan harus segera dilakukan. Sesampainya di sana, para pemuda disambut oleh Mohatta yang ternyata sedang membahas kemerdekaan melalui PPKI. Ada apa? Ada yang ingin saya bicarakan. Saat para pemuda menyampaikan keinginan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua karena perbedaan pendapat. Bung Karno, kami menuntut kemerdekaan diproklamasikan sekarang. Tenang, ini keputusan yang besar. Tapi kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Tenang, kita harus memikirkan keselamatan rakyat. Rakyat sudah lama menunggu momen ini. Jepang sudah kalah, ini saatnya kita bertindak. Jika kita menunggu, sekutu akan datang dan kita akan kehilangan kesempatan. Kemerdekaan butuh kepastian, bukan hanya keberanian. Kalau ragu sekarang, kapan lagi kita akan bertindak? Setelah perdebatan tersebut, malam harinya, para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat untuk membawa Bung Karno dan Mohatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Bung Karno harus dijauhkan dari pengaruh Jepang. Kita bawa ke tempat aman agar bisa berpikir dengan tenang. Rengas Dengklok, kita lakukan malam ini. Selesai mengadakan rapat, pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00 WIB, para pemuda langsung menjemput Bung Karno dan Mohatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Mohatta ditempatkan di rumah di Jalgaesiang. Silakan, tempatnya aman di sementara.
di Rengas Dengklok, para pemuda kembali mendesak Bung Karno dan Mohatta. Di tengah perdebatan tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB, Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Mohatta. Juga menjadi jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Saya mengerti maksud kalian. Kami hanya ingin kepastian. Proklamasi akan dilaksanakan besok 17 Agustus di Jakarta. Apakah itu benar-benar pasti? Saya menjaminnya. Baiklah, kita kembali ke Jakarta. Setelah Ahmad Subarjo berhasil menjemput Soekarno dan Mohatta sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka tiba di Jakarta. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda yang dipilih sebagai tempat yang aman untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan tempat ini. Baik. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Setelah naskah proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik, persiapan pembacaan proklamasi kemerdekaan pun mulai dilakukan. Sementara itu, Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan. Setelah bendera merah putih selesai dijahit oleh Fatmawati, pada pagi hari pukul 10.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi dibacakan dan bendera merah putih dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.